Selamat petang, saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara dalam kebaktian Kamis Putih GKMI Yogyakarta. Kami juga mengucapkan selamat melayani kepada pelayan ibadah dan tim ibadah GKMI Yogyakarta. Kita menggunakan tata ibadah atau liturgi GKMI Yogyakarta yang telah diperbarui seturut dengan asas-asas Alkitabiah, Menonet, Protestan, ekumenis, dan konstekstual. Petang ini kita mengenang malam ketika Tuhan Yesus diserahkan. Saat itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, makan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, dan menetapkan hati untuk menerima cawan penderitaan dari Bapanya dalam pergumulan di Taman Getsemani. Kita nanti akan melakukan pembasahan kaki yang akan diwakili diwakili usia, urutan usia dari anak, pemuda, dewasa, dan dalam kebaktian ini kita akan merayakan perjamuan kudus dan menyelami pergumulan Kristus dalam ketaatan dan kasih-Nya untuk keselamatan kita. Marilah kita mengarahkan segenap hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah dalam kebaktian Kamis Putih ini. Kiranya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Esa memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom sekali lagi. Ya, saya mengundang kita semua untuk datang beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita sembah dan muliakan Sang Anak Domba, Juru Selamat kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mari kita renungkan
dan kita muliakan Dia melalui lagu Mulia Bagi Anak Domba. Semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Semua yang di bumi, sebab Engkau mulia, Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kebaktian Kamis Putih dan perayaan perjamuan kudus ini kita dasarkan pada iman kita bersama kepada Allah yang Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang dalam anugerahnya telah menggenapi keselamatan yang telah direncanakannya sebelum permulaan segala zaman. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi saudara. Amin. Malam saat Kristus diserahkan adalah malam yang penuh makna. Di malam itulah Tuhan dan Guru kita menunjukkan kepada kita teladan kerendahan hati dan memerintahkan kita untuk saling melayani. Di malam itulah Juru Selamat kita menetapkan perjamuan kudus
sebagai tanda perjanjian yang baru. Di malam itu juga Anak Allah bergumul hebat dan menetapkan hati untuk menerima cawan penderitaan dari Bapaknya demi keselamatan kita. Saat kita memperingati Kamis Putih ini, ingatlah Lukas 22 ayat 44b yang mengatakan bahwa dalam pergumulan Tuhan kita, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pergumulan yang dimenangkannya dengan ketaatan dan kasih itu pada gilirannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin. Bahkan rela disalibkan untuk memulihkan saudara dan saya. Itulah sebabnya mari kita terus tinggikan Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagi Dia, dan biarlah segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Tuhan, hari ini kita akan mengambil bagian dalam sebuah praktek kuno yang memiliki makna yang mendalam bagi kita sebagai pengikut Kristus, yakni pembasuhan kaki. Dalam Yohanes 13 ayat 7, ayat 1 sampai 17 kita membaca bahwa Yesus Tuhan dan Guru kita itu dengan rendah hati membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan ini mengandung pelajaran yang kuat tentang pelayanan dan kerendahan hati.
Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita semua dipanggil untuk melayani seorang dengan yang lain, sama seperti Dia melayani kita. Membasuh kaki mengingatkan kita untuk rendah hati dan membersihkan tidak hanya kotoran fisik, tetapi juga kotoran dosa dan ketidaksempurnaan kita. Ini adalah cara untuk mempersiapkan diri kita untuk suatu hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan hubungan kita seorang dengan yang lain. Mengingatkan kita akan perlunya pengakuan dosa dan pembersihan. Saat kita berpartisipasi dalam tindakan ini pada hari ini, marilah kita ingat bahwa kita semua adalah bagian dari satu tubuh yang bersatu dalam Kristus, dan kita dapat dengan rendah hati melayani seorang dengan yang lain. Sebagai perwakilan dalam pembasuhan kaki, saya mengundang adik Gendis sebagai perwakilan dari Komisi Sekolah Minggu, Saudara Elva sebagai perwakilan dari Pemuda Remaja, dan Bapak Rudi Santoso sebagai perwakilan dari Komisi Dewasa. Melalui peristiwa pembasuhan kaki ini, mari kita renungkan betapa rendah hatinya Yesus, betapa kasihnya Ia bagi kita. Bahkan sebelum Ia ditangkap dan diserahkan, Ia masih memberikan teladan untuk melayani satu dengan yang lain, untuk melayani sesama kita, dan menjadikannya jawaban atas hidup semua umat manusia. Yesus jawaban. Yesus jawaban.
siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya dan teruslah meminta hikmat kepadanya. Dan sembari berdoa, nyatakanlah kehendak-Mu, Bapa. Nyatakan kehendak-Mu. Bapa di sorga, sebagaimana yang kami nyanyikan, demikianlah yang kami pinta kepadamu. Di malam saat kami mengenang Kamis Putih Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Roh-Mu berkenan untuk berkata-kata kepada kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan bersama. Mohon Roh-Mu membimbing kami semua. Demikian juga pelayan firman hamba-Mu ini, agar dengan hati seorang murid ia menyampaikan pesan firman-Mu dengan benar, juga siap melaksanakannya seperti kami semua. Kami mohon pada Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas 21, Lukas 22 ya, ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendak-Mu, melainkan bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi."
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tema pemberitaan firman Tuhan di Kamis Putih malam hari ini, Ibu Bapak Saudara, seperti titik-titik darah. Kedengarannya tema ini dramatis dan diambil dari satu ayat dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi mari kita coba pahami tema ini dengan memperhatikan sosok Yesus yang dilukiskan dalam Injil Lukas ini. Sedini Lukas 9 ayat 31 sudah jelas bagi kita bahwa Yesus menyadari tujuan hidupnya. Dia akan berangkat ke Yerusalem sebagaimana disampaikan oleh dua tokoh besar dalam sejarah pewahyuan, yaitu Musa dan Elia. Dia akan pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menggenapi Eksodus atau keluarannya. Pernah saya kemukakan beberapa pekan yang lalu bahwa kita menemukan kata Eksodus dalam Lukas 9 ayat yang ke-31. Ibu Bapak Saudara, Yesus pergi ke Yerusalem untuk menggenapi eksodusnya, menggenapi keluarannya. Pasti kita ingat, berkenaan dengan keluaran, itu kan peristiwa pembebasan budak-budak Ibrani dari perbudakan di Mesir, dipimpin oleh Musa. Kemudian Musa menghimpun mereka di kaki Gunung Sinai. Dan Allah mengangkat mereka menjadi umatnya melalui sebuah ikatan perjanjian yang dimeteraikan dengan pencurahan darah lembu jantan. Nah, Musa dan Elia dikisahkan mengatakan kepada Yesus yang dimuliakan oleh Bapaknya bahwa ia ke Yerusalem untuk menggenapi eksodusnya atau keluarannya. Sudah barang tentu ini keluaran yang jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada keluaran Musa, Ibu Bapak Saudara. Keluaran Musa membebaskan budak-budak dari perbudakan di Mesir, menghimpun mereka menjadi sebuah bangsa, bangsa Israel, umat Allah. Tapi eksodus Yesus atau keluaran Yesus adalah kemenangan atas dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan. Dengan jalan itu ia membebaskan banyak orang dibebaskannya, diselamatkannya, bahkan dihimpunnya menjadi umat Allah. Bukan hanya dari kalangan orang Israel, tapi juga dari bangsa-bangsa lain.
keluaran atau eksodus Yesus jauh lebih besar daripada eksodus Musa. Tetapi ibu bapak saudara, Yesus dari Nazaret itu juga sadar bahwa keluaran yang jauh lebih besar daripada keluaran Musa itu melibatkan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ini bapak saudara, keluaran Musa melibatkan tindakan-tindakan perkasa Allah yang mengirimkan tulah-tulah di tanah Mesir. Tapi keluaran Yesus Kristus melibatkan penderitaan dan kematiannya sebelum kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Ibu bapak saudara, nah Yesus sadar betul tentang hal ini dan ia mengerti bahwa itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atau direncanakan oleh Allah Bapanya. Kalau kita memperhatikan Lukas pasal 9, Lukas 9 ayat yang ke-22, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Harus, ibu bapak saudara. Harus di sini menggunakan kata Yunani dei, sebuah keharusan ilahi, karena sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Bila keluaran Yesus Kristus itu harus terjadi, maka pelakunya harus menderita sengsara, mati, dan kemudian bangkit. Ibu bapak saudara, bagi murid-murid, perkataan terakhir bangkit sesudah 3 hari atau pada hari ketiga tidak begitu banyak berarti. Karena bagi mereka hari ketiga merujuk pada hari kiamat, pada akhir zaman, saat Allah membangkitkan semua orang mati dari kubur. Kalau Yesus mengatakan dia akan dibangkitkan pada hari ketiga, bagi para murid, ya semua orang juga nanti dibangkitkan pada hari ketiga. Karena hari ketiga adalah hari kiamat dalam pemahaman orang Yahudi, ibu bapak saudara. Nah, Yesus jelas menyadari untuk suatu pembebasan yang lebih besar dari pembebasan orang Israel dari Mesir, yang lebih hebat daripada pembebasan orang Israel dari penjajahan Romawi, melibatkan penderitaan dan kematiannya, ibu bapak saudara. Dia sudah begitu jelas tentang hal itu. Di pasal 13, ketika orang-orang Farisi dengan maksud baik memperingatkan dia supaya menyingkir dari Galilea karena Herodes yang telah membunuh Yohanes Pembaptis bermaksud membunuhnya pula, dia berkata, memang aku akan pergi ke Yerusalem, karena tidak sepatutnya seorang nabi dibunuh kalau bukan di Yerusalem. Saudara-saudara, kita ingat loh, Yerusalem itu kan ibu kota Daud, ibu kota Salomo, ibu kota negara dinasti Daud. Iya, tapi di Yerusalem itu juga banyak nabi telah dibunuh, ibu bapak saudara. Dan Yesus mengatakan, ya, aku ke Yerusalem sebagai nabi dalam deretan nabi-nabi sejak Musa dan Elia untuk mati di sana, ibu bapak saudara. Kemarin hari Minggu kita merenungkan sebuah tema, batu-batu ini akan berteriak. Kita belajar bahwa murid-murid Yesus, masa rakyat, orang banyak menyambut Yesus sebagai Raja Agung, sebagai Mesias. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan.
Dan mereka punya harapan besar bahwa dengan datangnya Yesus di Yerusalem, pembebasan akan terjadi pada waktu itu. Kalau dulu Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir dengan mukjizat berupa tulah-tulah yang luar biasa. Padahal mereka sudah menyaksikan Yesus membuat mukjizat yang luar biasa. Mereka berharap Yesus pun akan membuat mukjizat untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus punya pandangan yang berbeda, Ibu Bapak Saudara. Betul dia datang sebagai Mesias. Dia datang sebagai Raja Agung. Betul, itu betul sekali. Tapi dia datang untuk membebaskan bukan sekedar orang Israel dari penjajahan Romawi, tapi membebaskan banyak orang, baik dari orang Israel maupun dari bangsa-bangsa lain. Dari belenggu dosa, dari cengkraman kuasa-kuasa jahat, dan dari maut atau kebinasaan. Ibu Bapak Saudara, jelas Yesus berbeda aspirasi dengan ekspektasi atau harapan dari murid-murid dan masa rakyat yang mengeluh-elukan dia. Ibu Bapak Saudara. Tetapi sementara pekan suci itu bergulir sejak hari Minggu Palmarum, dia datang di Yerusalem. Terus hari demi hari dijalani, penuh dengan perdebatan, perselisihan dengan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Rupa-rupanya Yesus mengalami semacam keraguan terhadap misi yang diembannya. Ibu Bapak Saudara, Yesus sempat mengalami keraguan. Jalan terus apa enggak? Melaksanakan keluaran yang menyelamatkan banyak orang atau tidak? Ibu Bapak Saudara. Padahal ia sempat mengatakan kepada murid-muridnya tentang cawan anggur yang mereka nikmati dalam perjamuan malam itu. Inilah cawan, darah perjanjian baru untuk banyak orang. Tapi ada suatu keraguan. Kok bisa keraguan itu? Keraguan itu tidak muncul begitu saja. Keraguan itu muncul dari suatu perkembangan situasi, Ibu Bapak Saudara, yang diawali dengan suatu gerak pengkhianatan dari salah seorang muridnya. Di awal pasal 22 kita membaca Yudas mendatangi imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Berunding menawarkan suatu jasa untuk menangkap Yesus. Ibu Bapak Saudara. Mereka berunding, bernegosiasi, dan akhirnya sepakat. Oke, kita kasih kamu uang. Kita kasih sejumlah uang. Dan sejak saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ibu Bapak Saudara, kata-kata ini mencari kesempatan yang baik di pasal 22 ayat 6. Mengulangi apa yang dikatakan dalam Lukas 4 ayat 13. Setelah iblis gagal menjerumuskan Yesus di dalam pencobaan, ia undur sembari mencari kesempatan yang baik untuk menjatuhkan dia. Sebetulnya saat Yesus masuk ke Yerusalem dengan gegap gempita sambutan orang banyak, itu merupakan sebuah cobaan yang sangat besar untuk dia. Ketika dia masuk ke Yerusalem, murid-murid mengeluh-elukan dia. Orang banyak, masyarakat juga ikut mengeluh-elukan dia sebagai raja, sebagai Mesias yang akan datang untuk membebaskan Israel. Ada suatu godaan bagi Yesus untuk mengikuti kemauan mereka. Tapi saat itu Yesus menang, Ibu Bapak Saudara. Dia tidak menggubris sorak-sorak tersebut. Dia berjalan dengan fokus lurus
tegak lurus dengan kehendak Bapa. Tapi dengan perkembangan situasi, bahkan orang yang terbilang begitu dekat dengan dirinya mengkhianati dia. Agaknya ia mulai goyah, ibu bapak saudara. Orang yang dekat denganku akan mengkhianati aku. Inikah jalan pembebasan itu? Musa dan Harun tidak pernah mengalami itu. Aku mengemban amanat pembebasan yang jauh lebih besar daripada Musa. Tapi orang yang begitu dekat denganku mengkhianati aku. Dalam perjamuan Paskah itu dia berkata, ada di antara kamu yang makan bersama-sama dengan kita akan menyerahkan aku. Ibu bapak saudara, inilah yang kita bisa lihat di balik doa di Taman Getsemani. Ibu bapak saudara, kita membaca dalam kisah di Taman Getsemani itu, Yesus bilang kepada murid-muridnya, tentu minus Yudas yang waktu itu sedang berkoordinasi dengan para imam kepala dan para pengawal bait suci untuk menangkap Yesus. Yesus bilang kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di akhir dari episode Taman Getsemani, dia mengatakan hal yang sama. Nampaknya itu bukan semata-mata ditujukan kepada murid-muridnya, ibu bapak saudara. Ditujukan kepada dirinya sendiri. Yang seakan-akan sedang berada di persimpangan jalan. Sudah tahu kehendak Allah. Sudah menyediakan hati, menyediakan pikiran, mengerahkan segenap tenaga untuk melakukan kehendak Allah. Tapi pada detik-detik yang menentukan, goyah juga, ibu bapak saudara. Sebenarnya kita di sini melihat sebuah cermin yang di dalamnya kita menemukan diri kita sendiri. Ada banyak di antara kita punya niat baik, melayani Tuhan, hidup suci, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik, ayah ibu yang baik. Kita semua punya niat yang baik. Tapi ketika niat baik itu akan kita laksanakan, kemudian situasinya mungkin tidak kondusif untuk melaksanakan niat baik itu, boleh jadi kita goyah, ibu bapak saudara. Saya ingin menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang bertanggung jawab atas istri dan anak-anak saya. Tapi istri saya cuek dan tidak menghargai kerja keras saya. Goyah. Saya ingin menjadi ayah yang baik, yang ingin mengerti pergumulan anak-anak saya. Tapi anak-anak saya tidak menaruh rasa hormat sedikit pun kepada saya. Goyah. Saya ingin menjadi mahasiswa yang baik, yang menggunakan waktu studi saya dengan bertanggung jawab, bekerja dengan jujur, belajar dengan baik. Tapi kok kayaknya nilai gak menjadi lebih baik setiap kali ulangan. Wah, goyah juga. Saya ingin melayani Tuhan dengan setia, dengan waktu, tenaga, pikiran, bahkan dengan uang saya. Rekan sepelayanan menjengkelkan, ibu bapak saudara. Wah, ini saya mau melayani dengan baik. Kebakarin saya jadi singer. Habis kebaktian dikomentari, suaramu bagus tapi lebih bagus tidak nyanyi lagi. Wow. Saya ingin melayani dengan baik, menyambut jemaat yang datang, bersalaman di depan pintu gereja. Kemudian ada orang datang, tumben mau pelayanan. Waduh, kecewa saya diomongin gitu. Sudah sekian lama tidak ke gereja, suatu ketika bertekad, ini kan malam Kamis Putih, saya mau ke gereja. Saya mau memperbarui hubungan saya dengan Tuhan. Datang gereja, disalami sama orang. Tumben, kemana aja selama ini? Mau minta ampun sama Tuhan ya?
mematahkan semangat. Ibu bapak saudara, kita punya niat yang baik, punya maksud yang baik. Tapi barangkali niat maksud baik itu terganjal oleh satu dan lain hal, dan kemudian kita goyah. Kita bercermin pada Yesus, ibu bapak saudara. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita tahu kalau kita perhatikan dalam ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Sebetulnya apa yang diinginkan Yesus pada waktu itu? Cawan itu lewat, berlalu, diambil daripadanya. Itu yang ia inginkan. Cawan apa? Bukankah beberapa saat sebelumnya dia bicara tentang cawan perjanjian baru? Iya. Bahwa ia akan mendirikan sebuah perjanjian baru. Perjanjian keselamatan. Yang merangkul banyak orang dari segala bangsa. Untuk menjadi umat Allah. Yang kelak akan diberi nama gereja atau eklesia. Tetapi untuk mendirikan perjanjian yang baru itu, cawan itu menuntut penderitaan yang amat sangat. Dan dia mulai mengalami sengatan penderitaan itu lewat pengkhianatan salah seorang muridnya sendiri. Dan secara wajar sebagai manusia dia memperhitungkan ke depan. Kalau begini rasanya sudah sangat menyakitkan. Apalagi nanti atau besok ketika aku diserahkan ke tangan orang-orang yang membenci, memusuhi dan ingin menyingkirkan aku. Kalau boleh Bapak, ambil lagi cawan ini. Ambil cawan ini. Ibu bapak saudara. Jadi Yesus sempat punya keinginan untuk mundur dari jalan yang ditempuhnya. Mundur dari jalan yang membawanya pada puncak pelayanannya, yaitu penderitaan dan kematian. Tapi yang indah ibu bapak saudara, Yesus mengatakan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ibu bapak saudara, tentu ini suatu ungkapan yang tidak mudah untuk diucapkan dari seorang yang bergumul dengan serius. Tidak mudah ini. Nah yang indah pula adalah kebiasaan Yesus dalam setiap gerak langkah pelayanannya. Injil Lukas berkali-kali mencatat Yesus berdoa, ibu bapak. Kita perhatikan dalam ayat 40, berdoalah kata dia kepada murid-muridnya. 41, ia berlutut dan berdoa. 46, berdoalah. Oh, kita tahu. Dia berdoa. Ibu bapak saudara. Saat ia dibaptis menurut Lukas, Yesus sedang berdoa ketika Roh Kudus tercurah ke atasnya. Ketika ia memilih murid-murid yang akan menyertai dia dalam pelayanan, ia berdoa. Injil Lukas melukiskan kepada kita Yesus seorang pendoa. Dan bagi seorang pendoa, ketika dia diperhadapkan pada pergumulan, diperhadapkan pada godaan atau cobaan, dia punya senjata untuk menghadapinya. Ibu bapak saudara, dia masuk ke hadirat bapaknya, datang kepada bapaknya, dan berdoa kepada bapaknya. Ibu bapak saudara, apakah hari-hari ini kita sedang mengalami goyah iman dalam berbagai hal? Karena ada banyak pencobaan dalam hidup kita. Jangan lupa yang diteladankan Yesus, masuk ke hadirat Allah dengan doa. Datang kepada Allah dengan doa. Bergumul dengan Allah dalam doa. Curhat apa adanya. Wadul kepada Allah. Apa adanya. Maunya saya begini. Dan Allah tidak akan tersinggung dengan kejujuran kita, ibu bapak saudara. Allah tidak akan marah
kepada kita karena kita jujur kepadanya. Nah, kita belajar dari Yesus. Dia meneguhkan hatinya dengan mengatakan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Apa yang sudah engkau rencanakan sebelum dunia dijadikan, apa yang sudah engkau tetapkan dalam rancangan keselamatanmu bagi umat manusia sebelum dunia dijadikan, aku mau ikut, aku mau taat, aku mau setia, aku mau laksanakan. Ibu bapak saudara, ini dia. Dan kita lihat apa jawaban Allah. Menarik sekali. Allah tidak berbicara dari surga, padahal ia pernah melakukannya saat Yesus dibaptis. Inilah anakku, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lukas 3. Atau ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Allah berfirman, memberitahu Petrus, Yohanes dan Yakobus, inilah anakku yang kukasihi, yang kupilih, dengarkanlah dia. Tapi Allah kali ini tidak bicara langsung kepada anaknya sendiri, ibu bapak saudara. Dia mengutus malaikat untuk menguatkan Yesus. Ibu bapak saudara, suatu pelajaran penting buat kita. Tidak jarang Allah itu menguatkan kita lewat berbagai cara. Allah bisa menguatkan kita lewat suami, lewat anak, lewat tetangga, lewat saudara seiman, lewat teman sepelayanan, atau mungkin lewat simbok-simbok pasar, ibu bapak saudara. Allah berbicara kepada kita melalui mereka untuk menguatkan kita atau untuk mengingatkan kita. Dan Yesus tanggap insasmito kalau kata orang Jawa. Gimana itu? Kita baca dalam ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Sebetulnya tidak ada kata yang menurut penafsiran tepat diterjemahkan dengan sangat ketakutan di sini. Dalam bahasa Yunani, kata untuk takut, ketakutan itu phobos, ibu bapak saudara, phobos. Kata kerjanya phobeo. Tapi di sini tidak ada kata phobos atau phobeo. Adanya agonia. Apa itu agonia? Pergulatan, perjuangan, pertarungan, ibu bapak saudara. Jadi Lukas melukiskan kepada kita, Yesus bukan dalam keadaan ketakutan, tidak. Tapi dalam pergumulannya yang hebat. Dalam pertarungannya untuk konsisten atau berbalik arah. Untuk terus berjalan, untuk menuntaskan tugasnya. Atau menyimpang. Ini pergumulan yang hebat sekali. Seakan-akan di hadapan dua pilihan. Pilih A atau pilih B. Salah satunya harus dipilih. Dua-duanya, yang satu butuh pengorbanan, yang satu ada risikonya yang lain, pergumulan hebat. Dalam pergumulan yang hebat, ia makin bersungguh-sungguh berdoa. Boleh kita terjemahkan demikian. En agonia, dalam pergumulan yang hebat. Itu dia. Diberi kekuatan, malah makin bersungguh-sungguh, ibu bapak. Pelajaran buat kita, ketika kita sedang bergumul, Tuhan memberi kekuatan, pergumulannya tidak berakhir. Malah makin hebat, ibu bapak saudara. Tapi juga kita harus makin sungguh-sungguh. Jangan nyerah. Jangan kibarkan bendera putih di hadapan pencobaan kita. Sampai-sampai dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini bukan peluh darah. Yesus tidak berkeringat darah. Tapi peluhnya menjadi seperti, dalam bahasa Yunani hosai, seperti mengalir dengan deras dari keningnya. Mengalir dengan deras dari tubuhnya, membasahi tanah. Ini menunjukkan satu pergumulan yang hebat sekali.
pergulatannya hebat sekali. Seperti seorang atlet berlomba lari menghadapi pelari yang sangat tangguh. Dia coba memenangkan perlombaan tersebut sampai gobies. Lukas menampilkan kita sosok Yesus yang dengan gagah menghadapi pergumulannya. Meskipun sempat merasa goyah, dia memutuskan harus kuhadapi pergumulan ini. Ibu, saudara, apa yang kiranya bisa kita simpulkan dari pewartaan firman ini? Yang pertama, kita beruntung sekali. Kita punya model, kita punya contoh, Tuhan Yesus sendiri. Dia manusia lumrah seperti kita. Betul, dia sang firman yang menjadi manusia. Betul. Dan asas kepercayaan GKMI juga meyakini dia ilahi sejati, dia insani sepenuhnya, betul. Tapi Lukas memberikan lukisan kepada kita manusia lumrah ini yang punya tekad untuk melakukan kehendak Allah, niat baik, pernah goyah juga. Kita terhibur di sini kalau kita sempat mengalami tawar hati, mengalami keraguan, mengalami kebimbangan. Kita punya cermin Tuhan Yesus sendiri. Tetapi jangan berhenti di situ. Harus mengambil sikap yang jelas. Di hadapan pencobaan, katakan tidak meskipun itu berat. Di hadapan godaan, katakan tidak meskipun itu sukar. Dan Tuhan memberi kekuatan meskipun tidak menghapuskan persoalan tersebut. Kita harus mengambil sebuah sikap. Akan kujalani sampai tuntas jalan yang benar ini. Dan kita tahu bahwa hasil akhir dari pergumulan Yesus ini adalah keselamatan kita, ibu bapak saudara. Keselamatan kita. Kemenangan atas dosa, kuasa-kuasa jahat dan maut atau kebinasaan. Dan kita beroleh keselamatan. Pada titik yang kritis itu, dia mengambil sikap tidak mau jatuh. Mau tetap tegak berdiri. Seakan dia berkata, ini dadaku. Mana dadamu di hadapan pencobaan. Semoga kiranya malam di mana kita memperingati Kamis Putih ini menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita, serta suatu panggilan, ajakan bagi kita mengikuti jejak Yesus Kristus Tuhan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita ambil waktu teduh barang sejenak untuk meresapkan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Sementara kita akan masuk ke dalam liturgi perjamuan kudus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus Allah yang Esa. Kita memasuki sesi perjamuan kudus Bapak Saudara. Tuhan Yesus Kristus pada malam yang hari ini kita peringati sebagai Kamis Putih menetapkan perjamuan kudus untuk dipelihara dan dirayakan secara teratur oleh gerejanya. Ibu bapak saudara. Melalui perjamuan kudus itu, ia ingin agar kita boleh mengenang apa yang ia korbankan untuk keselamatan kita. Ia menyerahkan tubuhnya
untuk menanggung siksa dan penderitaan tiada tara, dan ia menyerahkan nyawanya. Secara kiasan berarti mencurahkan darahnya demi pengampunan dosa-dosa kita. Ia menetapkan perjamuan kudus supaya kita boleh selalu mengenang, mengingat pengorbanannya yang tiada tara bagi keselamatan kita. Ia juga menetapkan perjamuan kudus untuk menghidupkan selalu atau terus menghidupkan pengharapan kita. Pengharapan tentang masa depan di tengah-tengah berbagai pergumulan. Pengharapan tentang kedatangan sepenuhnya kerajaan Allah yang akan menyempurnakan seluruh rangkaian karya keselamatan, di mana kita ikut ambil bagian di dalamnya, ikut ambil bagian bersama gereja yang menang suatu saat kelak. Dan yang ketiga, ia menetapkan perjamuan kudus untuk terus menghidupkan kasih kita kepadanya, kasih kita seorang dengan yang lain, kasih kita kepada sesama manusia. Maka kita mengerti bahwa Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus untuk meneguhkan iman kita, untuk memantapkan pengharapan kita, dan untuk terus menghidupkan kasih kita. Iman, pengharapan, dan kasih di dalam Dia. Nah, perjamuan kudus ini disediakan oleh Tuhan melalui gerejanya bagi setiap orang yang telah mengkomitmenkan hidupnya menjadi murid Kristus. Itu berarti lewat keputusan yang sadar, yang rela, yang mengerti dan yakin menerima baptisan kudus. Jadi, ibu bapak saudara yang telah memutuskan diri untuk menjadi murid Kristus dan dibaptiskan, diundang untuk ikut merayakan perjamuan kudus. Kecuali tentunya sedang menjalani siasat atau disiplin gereja, baik dari gereja kita maupun gereja asal ibu bapak saudara. Nah, bagi ibu bapak saudara yang belum dibaptiskan, tentu ada suatu undangan untuk dibaptis setelah lebih dulu mengikuti katekisasi. Nah, sekarang marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita akan berdoa, mohon kiranya kita dilayakkan untuk menghampiri meja perjamuan Tuhan. Mari kita ambil waktu beberapa saat untuk secara pribadi datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa, menyambut undangan untuk merayakan perjamuan kudus, untuk menerima roti dan anggur perjamuan Tuhan yang menjadi tanda dari tubuh dan darah Kristus yang telah menyerahkan diri seutuhnya bagi keselamatan kami. Dengan menginsyafi bahwa pada dasarnya tidak seorang pun di antara kami layak untuk menghampiri meja perjamuan-Mu, kami membuka diri mohon ampun atas dosa-dosa dan salah kami. Atas hati dan pikiran kami yang berkecamuk dengan hal-hal yang jahat, atas ucapan atau perkataan, juga perbuatan kami yang menjadi batu sandungan
bagi sesama kami, tidak menjadi berkat, melukai, dan dengan demikian kami berdosa kepadamu. Kami datang pada Bapa Surgawi mohon ampun, bukan karena kami layak untuk diampuni, tapi semata-mata karena anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampun. Kami juga mohon pengudusan, penyucian oleh Roh-Mu ya Bapa, untuk memberdayakan kami terus menaklukkan kedagingan kami, menaklukkan hawa nafsu kami, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kami. Layakkan kami untuk merayakan perjamuan kudus ini. Kami mohon pada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang saudara-saudara para pelayan perjamuan kudus untuk ke depan. Monggo silahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan riwayat dalam Injil Lukas pasal 22 kita mengetahui bahwa pada malam sebelum ia diserahkan untuk disalibkan, Tuhan kita Yesus Kristus berkumpul dengan murid-muridnya. Ia mengatakan bahwa rindu makan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Dalam perjamuan itu, Tuhan kita Yesus Kristus mengambil roti, mengucap syukur atas roti itu, kemudian memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah sebagai peringatan akan aku." Kemudian setelah itu Tuhan kita Yesus Kristus mengambil cawan dan berkata kepada murid-muridnya, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Hari ini kita berhimpun bersama untuk merayakan perjamuan Tuhan, mengenang apa yang telah terjadi sebagai sebuah ketetapan 2 milenia yang silam. Dan kita memohon kepada Allah agar kita boleh diberkatinya melalui roti dan anggur perjamuan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, persatukanlah kami lebih erat dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami boleh semakin mengenal isi hatinya. Kami semakin boleh merasakan kasih-Nya dan merasakan kasih kami kepadanya, supaya iman kami boleh terus dipupuk, pengharapan kami semakin kokoh tak goyah, membuat kami tangguh dan sanggup menghadapi berbagai-bagai pergumulan, bahkan pencobaan dalam hidup kami. Maka kami mohon Roh-Mu yang kudus berkenan memberkati roti dan anggur perjamuan ini, supaya boleh menjadi sarana anugerah yang dipakai oleh Engkau sendiri Bapa untuk memberkati kami. Demi Kristus kami mohon. Amin. Mari melayani saudara-saudara kita. Mari melayani saudara-saudara kita.
melayani saudara-saudara kita. Mari melayani saudara-saudara kita. Bisa di Pak Sabto, itu belum gitu. Iya. Mari melayani saudara. Mari layanilah saudara-saudara kita. Layanilah saudara-saudara kita. Apakah ada di antara ibu bapak saudara yang belum menerima roti dan anggur perjamuan? Mari kita mengangkat roti perjamuan Tuhan dengan mengakui tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi keselamatan kita. Kita makan roti perjamuan ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus.
Kita mengangkat cawan perjamuan kudus dengan mengakui bahwa darah Kristus telah tercurah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita minum anggur perjamuan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur telah menerima roti dan anggur perjamuan yang kami yakini diberkati oleh Roh-Mu yang kudus untuk menjadi sarana anugerah bagi tiap-tiap kami yang menerimanya dengan percaya. Ya Bapa, biarlah sebagaimana roti dan anggur ini menjadi satu dengan tubuh kami. Engkau mempersatukan kami semakin erat dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh semakin mengasihinya, semakin percaya kepadanya, dan kami boleh teguh mantap dalam pengharapan dan tidak tergoyahkan ke dalam keputusasaan dalam menjalani hidup ini. Berkatilah juga gereja-Mu, GKMI Jogja ini, dipersatukan oleh Roh Kudus untuk saling mengasihi, merayakan iman dan pengharapan bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kami boleh menampakkan Kristus sendiri dalam hidup kami, dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan bermohon. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita terus memaknai makna dari perjamuan kudus yang telah kita melalui anggur dan roti yang telah kita makan dan minum. Sembari kita terus mengucap syukur dan berdoa, Tuhan, bagaimanakah akan kubalas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan Kuangkat tinggi dan nama-Mu akan Kuagungkan. Mari kita pujikan Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 2. Hanya pria saja. Sesungguhnya berhargalah
wanita saja. Ya Tuhanku, ku hamba-Mu dari perempuan. Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan sebagai tanggapan terhadap firman yang telah diberitakan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan membawa persembahan kita kepada Allah, dan kita akan mendasarkan pada Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang menjadi kekuatan dan sumber pengharapan kami, Allah yang telah menebus dosa kami dengan tubuh dan darah. Tuhan, kami kalau ada saat ini, kami sehat, kami boleh bernafas lega, kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh mengikuti ibadah melalui online, semua adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang Tuhan melayakkan kami boleh duduk di meja perjamuan kudus. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Engkau berikan. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang luar biasa kepada kami. Hari lepas hari Tuhan memelihara kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan mencukupkan akan segala apa yang kami butuhkan, melampaui segala yang kami pikirkan. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan persembahan kami, supaya kami juga boleh membawa persembahan dengan tulus. Biarlah kami mempersembahkan dengan hati hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon di dalam kami mengelola persembahan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan melalui persembahan ini. Nama Tuhan dipermuliakan, pelayanan GKMI Yogyakarta semakin bertumbuh, semakin dirasakan oleh banyak orang.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan memasukkan persembahan ke kotak persembahan. Kemudian jemaat boleh dipersilahkan kembali duduk. Dipersilahkan memasukkan persembahan. Sembari kita memberikan persembahan, mari kita pujikan satu pujian Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom Bapak Ibu. Puji syukur kita boleh melaksanakan ibadah Kamis Putih pada petang hari ini. Dan kami mewakili majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudianto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim liturgus singer, juga tim musik dan tim multimedia yang telah melayani pada ibadah Kamis Putih hari ini. Tuhan berkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Untuk penegasan warta, marilah Bapak Ibu Saudara kita datang, kita hadir dalam ibadah Jumat Agung yang akan diadakan di gereja pada tanggal 18 April 2025 di gereja, dan kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung ini. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian warta hari ini Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh penghormatan kepada Allah kita. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, dan penghiburan-Mu membuat kami terpesona. Kita lantunkan lagu Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona.
tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Katakan glory, glory. Pujikan lagu ini sekali lagi dengan segenap hatimu. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Katakan glory, glory. Bapa di sorga, pada malam ini kami berhimpun di hadapan-Mu saat kami memperingati Kamis Putih. Kami ingat pula akan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjagai negeri dan bangsa kami, sehingga kami boleh tetap utuh bersatu dalam negara yang kami cintai ini. Kami terus berdoa untuk para penyelenggara negara. Kami terus mohonkan hikmat Tuhan agar para pemimpin kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan rakyat kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Kami terus berdoa untuk upaya penegakan hukum untuk melayani keadilan, supaya boleh terus berlanjut ya Bapa di mana-mana di seluruh negeri kami. Kami terus berdoa juga untuk inisiatif-inisiatif dari masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang dilakukan oleh LSM untuk mendampingi kaum perempuan, mendampingi anak-anak, bahkan juga berupaya untuk mempertahankan keselamatan lingkungan alam, untuk mendampingi kaum difabel. Kami mohon Tuhan terus memimpin supaya upaya-upaya ini ya Bapa boleh dilaksanakan dengan setia dan membuahkan hasil yang baik. Demikian juga untuk serikat-serikat buruh, tani, nelayan di mana-mana tempat.
Kami mohon juga pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh tanah air yang pada malam hari ini memperingati Kamis Putih. Kami berdoa Tuhan berkati, Roh Tuhan sendiri berbicara kepada segenap jemaat-Mu, kepada tiap-tiap orang percaya, untuk boleh melihat Yesus Kristus dengan lebih jelas, dengan lebih jernih, lebih cemerlang, dan menguatkan hati segenap orang percaya untuk berkomitmen setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk gereja-gereja Tuhan yang teraniaya, khususnya di benua Afrika, di Nigeria. Kami sungguh bersedih karena di Minggu Palmarum kemarin, di awal pekan suci, 50 orang percaya, orang Kristen sedang beribadah, didatangi kelompok teror dan dibantai di tempat. Oh Bapak Surgawi, kami sungguh sedih karena justru anak-anak-Mu ya Bapak seakan-akan tidak memiliki perlindungan di sebuah negara modern. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan kepada saudara-saudara kami di Nigeria, di Somalia, di Sudan, di Libya, juga di berbagai negara Afrika lainnya ya Bapak. Kami berdoa Bapak Surgawi, teguhkan iman mereka, mantapkan pengharapan mereka, dan juga mereka boleh terus mengasihi, bahkan mengasihi musuh-musuh yang telah mencelakakan mereka. Kami percaya Bapak Surgawi, apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Tertullianus di abad ketiga yang silam, 1700 tahun yang lalu, bahwa darah kaum martir adalah benih gereja. Dan kami boleh bersyukur karena pada hari ini di banyak tempat lewat kesaksian yang sungguh-sungguh dari orang-orang percaya, makin banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kami mohon terus pimpinan Tuhan supaya gereja-gereja Tuhan baik di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia boleh setia mengemban amanat dari Tuhan, persekutuannya, diakonianya, juga kesaksian dan pekabaran Injilnya. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak Surgawi untuk kebaktian Jumat Agung besok yang akan diadakan di gerejamu di tempat ini pukul 3 sore jam 15, maupun juga di berbagai gereja di mana-mana tempat di seluruh tanah air dan juga di seluruh dunia. Kami mohon Tuhan juga berkati. Tuhan makin memperjelas, memperlihatkan kepada kami sebuah penglihatan tentang Kristus yang tersalib yang boleh menggugah hati kami untuk semakin setia, semakin mengasihi, dan semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, dan menjadikan hidup kami kesaksian dan berkat bagi banyak orang karena cinta Kristus kepada kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati juga anak-anak-Mu yang pada malam hari ini terlibat dalam pelayanan, baik itu liturgos, prokantor, demikian juga pemusik ya Bapak, juga tim multimedia. Semua melayani dengan sukacita, semua melayani dengan gembira, dengan semangat, dengan segala ketulusan. Tuhan berkatilah mereka. Dan Tuhan juga berkati tiap-tiap kami yang pada malam hari ini berhimpun di tempat ini. Demikian juga saudara-saudara kami, keluarga kami, ibu, ayah, adik-adik, kakak kami, semua kaum kerabat kami. Biarlah di antara mereka, manakala sudah percaya pada Kristus, boleh semakin diteguhkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka. Manakala mereka masih ada yang belum percaya, biarlah kami boleh menjadi kesaksian untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi mereka. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami bawa doa-doa kami ini, kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Jemaat bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Dalam kondisi susah ataupun senang, saya tetap mau iring Yesus. Mari kita pulang dalam iman kita yang kuat, iman kita yang tetap diteguhkan, dan katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan dengan segenap hati, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tetaplah berpaut padanya dengan kasih dan ketaatan kepada Dia yang mengasihi kita dan menjadi teladan bagi kita. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera menyertai saudara sekalian yang berada dalam Kristus Yesus. Amin. Saat teduh sejenak.
Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan pulang dulu, sebab di sebelah kiri kita ada snack. Silakan mengambil snack terlebih dahulu.